Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam acara podcast SMA Plus Assalam. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai Hakteknas atau Hari Teknologi Nasional. Hakteknas ini ditetapkan oleh pemerintah tanggal 10 Agustus, khususnya tahun 1995. Ini ditetapkan untuk penerbangan pertama, yaitu pesawat N250 yang dirakit langsung oleh Presiden ketiga kita atau anak bangsa B.J. Habibie gitu ya. Nah, berbicara mengenai teknologi, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang bahasannya atau cakupannya yang kerjaannya sehari-hari mengenai teknologi. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Boleh perkenalan dulu ya. Waalaikumsalam. Boleh Bu Tuti, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadila. Di sini saya selaku Ketua Markom beserta menjabat sebagai Wakasek Humas. Oke, berbicara mengenai Markom nih. Markom itu apa sih, Bapak? Markom di sini itu Bu lebih ke singkatan marketing komunikasi, yang dimana marketing itu kita lebih memasarkan produk kita, lebih mengunggulkan fasilitas yang kita punya. Nah, dari sana kita dapat berhubungan dengan yang sejalan dengan perusahaan. Nah, kalau di sini kan kita sekolah ya Bu ya, kita membantu sekolah, jadi kita lebih memfasilitasi ketika ada kalau misalkan butuh teknologi yang memang harus dipublikasikan. Nah, kita selalu ada gitu. Nah, untuk Markom sendiri itu adalah cakupannya untuk saat ini sih masih di ruang lingkup sekolah. Nah, di mana kalau misalkan ada pemberitahuan atau publikasi yang harus disampaikan dari pihak sekolah, nah kita bisa pemberitahuannya atau penyampaiannya bisa ke kita, seperti itu sih. Oke, jadi Markom itu memasarkan produknya sendiri sekolah ya. Nah, itu di sini. dia. Nah, tadi kan Bapak sekaligus menjabat sebagai humas. Nah, apa bentrok atau sama atau gimana sih humas dengan Markom itu? Oke, untuk humas sendiri ya Bu ya, pasti sudah diketahui sama orang banyak, hubungan masyarakat, yang dimana menjalin hubungan atau menjalin kerjasama antara sekolah dengan pihak perusahaan lain. Contohnya kalau misalkan kita bulan kemarin kita sudah menjalankan safety riding, yang dimana ini adalah penting untuk kita, penting juga untuk perusahaan tersebut, yaitu Hondanya sendiri. Nah, perusahaan itu membutuhkan masa banyak untuk lebih safety lagi terhadap kendaraan. Nah, kita juga perlu dong. Kita kan masa-masa usia remaja tuh Bu ya. Iya, betul. Sudah mulai ingin membawa motor sendiri. Nah, kita memfasilitasi nih. Nah, hubungan kerjasama antara Honda dan pihak sekolah. Bukan hanya itu, masih banyak kita yang harus bekerja sama. Ketika kalau misalkan dalam beberapa, contohnya di pelajaran IPA kan kita harus banyak mengunjungi obat-obatan dan lain-lain, misalkan museum-museum. Nah, dari PS-nya, nah kita juga harus ada hubungan-hubungan tersebut agar memperlancar pendidikan di SMA Plus Assalam. Jadi humas dengan Markom itu sebenarnya berjalan beriringan. Iya, gitu berjalan ya, beriringan, sama-sama aja. Tapi bedanya sih Bu, kalau misalkan di humas sama Markom itu tidak dapat disatukan tapi bisa berjalan beriringan, gitulah intinya. Jadi kalau di humas itu lebih kepada perizinan istilahnya, kalau di Markom itu publikasinya, penyampaian produk kita bagusnya seperti apa untuk masyarakat banyak. Itu gitu. dia. Gitu ya, mungkin. Kurang lebih. Nah, untuk program Markom sendiri apa aja sih Pak? Nah, untuk program dari Hari Teknologi ini ya Bu ya, Markom lebih mengedepankan ke beberapa inovasi yang kata pengawas bilang dari tayangan-tayangan sebelumnya, kita adalah sekolah pertama yang mengadakan beberapa video-video pembelajaran yang menaungi atau seluruh dari guru mata pelajaran. Nah, contohnya ada yang sekolah hanya satu saja yang berinovasi, satu guru ya. Nah, kita di sini mencoba memfasilitasi di mana guru tersebut bisa melakukan gerak bebasnya tanpa kita halang-halangi. Mereka bebas memaparkan materi apa, tapi dengan sesuai konsep yang kita punya. Contoh kita kan ada semacam program Assalam Education atau video pembelajaran. Nah, seperti itu ala-ala yang
channel-channel lain gitu. Tapi kan kita lebih apa sih khasnya, nah, seperti itu mungkin. Nah dari masa pandemi sih hanya itu aja dulu gitu Bu. Jadi lebih menaungi gitu ya, lebih menampung aspirasi guru untuk menyampaikan kepada siswa pembelajarannya seperti apa. Memangnya kalau pembelajaran di saat pandemi ini, selain menggunakan video pembelajaran tadi, SMA Plus Asalam ini menggunakan aplikasi apa? Nah, untuk aplikasi sendiri sih Bu, kita dalam teknologi kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Classroom. Begitu juga kita itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Antara media sosial satu, A, B, C kita disatu linkkan, di mana ini siswa tersebut dapat memperolehnya dengan mudah. Nah, ketika kita membuka Google Classroom di diskusi tugas di sana. Nah, ketika ada penyampaian materi yang dirasa kurang menyentuh gitu ke anak-anak, nah kita ada nih solusinya yaitu via YouTube. Via YouTube ini yang tadi itu ada Asalam Education video pembelajarannya seperti itu. Jadi dilingkan ke Google Classroom gitu biar anak-anak lebih paham gitu ya. Nah, itu biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang nih Pak, kalau enggak lihat mulut si gurunya langsung susah gitu ya kalau belajar gitu. Oke. Nah, tadi kan istilahnya program selama pandemi ya. Jadi Markom itu menurut saya yang harus paling di depan dalam hal pemasaran gitu. Nah, dalam situasi apapun Markom harus tetap istilahnya berjaya. Karena situasi pandemi kayak gini apalagi ya, kan susah ditebak. Kan kita juga tidak tahu mengenai situasi yang kayak gini. Kan Markom harus berinovasi dan itu menurut saya sesuatu yang sangat bagus sekali. Nah, itu kan program buat pandemi nih Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, program tersendiri dari Markom, kayak program lain nggak sih? Ada jangka pendek, panjang, menengah, sebagainya. Oke, untuk program jangka pendek, jangka panjangnya ya Bu, kita lebih ke mengedepankan aspirasi. Kalau misalkan pandemi beres, kita lebih mengedepankan aspirasi dari siswanya itu sendiri. Tapi untuk masa pandemi sih kita lebih mengedepankan aspirasi atau inovasi-inovasi dari guru tersebut. Tapi untuk program jangka pendek kita mempunyai, yang pertama adalah kita mempunyai studio sendiri gitu ya, berbeda dari mungkin sekolah lain belum melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan punya studio sendiri. Kedepannya kita lebih mengedepankan inovasi-inovasi atau acara di dalam YouTube tersebut. Nah, dari media sosial juga kita tidak hanya di YouTube saja Bu. Nah, kita juga ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada juga Line, nanti mungkin website. Nah, itu dia. Nah, website adalah jantung dari pemasaran sekolah. Oh gitu. Nah, biasanya kan anak-anak tuh melihat di Google kan, yang pertama pasti website dulu ya Bu ya. Oh iya betul. Nah, dari website kita lebih ada dilingkan lagi, misalkan dilingkan lagi ke YouTube-nya, kita linkkan lagi ke Facebook-nya, kita linkkan lagi langsung ke kontak personnya. Kalau misalkan ada yang mungkin barangkali anak-anak lulusan SMP berminat, nah itu ada kontak personnya di sana. Ya, berarti itu hubungannya dengan PPDB yang kemarin ya. Iya, yang kemarin. Jadi banyak siswa yang masuk itu gara-gara mungkin di websitenya gitu. Mungkin gitu. Oke. Itu program Markom sendiri. Nah, cita-cita kedepannya nih, Markom inginnya seperti apa? Tadi studio udah punya, program-programnya udah banyak, kemudian ada website, ada Instagram dan sebagainya. Cita-cita kedepannya ingin seperti apa sih? Nah, dari programnya itu kita hanya, memang sih baru sedikit ya Bu ya, ada video pembelajaran, Asalam Education, kemudian ada Nada Asalam, itu adalah nada dalam dakwah, itu jadi kita musik cover. Kemudian kita di sini ada ngaji bareng bersama Wakasih keagamaannya. Kemudian yang keempat adalah News Daily. Jadi kita baru ada 4. Nah, kemungkinan beberapa bulan ke depan, insya Allah kita membuka lagi inovasi-inovasi baru atau membuat program-program baru. Nah, untuk jangka panjangnya sih kita pertama ingin membuat radio Asalam dulu sih. Radio Asalam, betul. Kalau di sini kan apalagi kalau nggak salah ada anak jurnal gitu ya, itu dilibatkan mereka. Itu bisa kita libatkan. Nah, mungkin kalau misalkan pandemi udah beres ya Bu ya, kita setting ini ruangannya itu bisa nanti dibantu sama anak jurnal. Jadi kita hanya memikirkan kontennya saja. Nah, kepikiran nggak konsepnya kalau misalnya untuk radio sendiri tayangnya kapan? Mungkin. Nah, ini di masa pandemi atau sesudah beres? Pandemi boleh lah, pandemi. Nah, untuk masa pandemi nih, kan anak-anak kan dari
pagi sampai siang mereka jenuh ya. Iya, betul. Belajar terus tugas mungkin belajar sampai jam 12 sampai jam 5 biasanya mengumpulkan tugas biasanya rata-ratanya. Nah, kita lebih dikasih nih refresh otak atau refresh diri. Nah, dari Radio As-Salam itu tersebut. Misalkan jam tayangnya itu malam jam 7 menuju jam 8 seperti itu. Nah, nanti juga program-program yang lainnya juga kita ada Bu, seperti musik cover gitu kan, itu tayang dari hari Sabtu. Jadi kita tidak program itu tidak berhalangan dengan program kurikulum seperti itu. Itu berarti tetap melibatkan siswa gitu ya? Iya, kalau misalkan udah beres. Jadi tetap berkreasi tapi tetap siswa diikutsertakan gitu ya. Jadi itu dia. Bagusnya di situ. Alhamdulillah ya. Nah, kita kan dari tadi berbicara tentang teknologi, tentang Markom. Nah, sekarang ke pendidikannya. Nah, cita-cita kedepannya sih pendidikan kedepannya ingin seperti apa? Apalagi kan bertepatan dengan teknologi nih, mumpung bertepatan dengan teknologi, kedepannya pendidikan itu inginnya seperti apa dengan kemudahan teknologi ini? Oke, dengan kemudahan teknologi ini siswa dapat kapanpun dan dimanapun ya Bu ya, ketika mereka pegang HP lagi nyantai mereka bisa melihat produk kita atau misalkan konten-konten kita. Nah, harapan kedepannya sih kita ingin sekolah ini lebih ke berbasis IT. Memang kita sudah berbasis IT ya dengan mengadakan semacam video pembelajaran, website kita aktif, YouTube kita Facebook kita aktif dan lain sebagainya. Harapan terbesarnya sih lebih ditingkatkan lagi, mungkin kita akan membuat inovasi-inovasi baru yang mungkin belum ada di sekolah lain gitu. Siap. Nah, boleh mungkin dipromosikan tadi kalau di Instagramnya apa, Facebook sebagainya apa, boleh biar wargi As-Salam atau teman-teman yang lain melihat atau menonton. Oke, nah yang tadi pernah Ibu bilang bahwa B.J. Habibie telah membuat salah satu pesawat terbang. Iya, betul. Nah, mungkin dari sekolah hanya mampu untuk mengedepankan YouTube. Nah, YouTube kita alhamdulillah sudah aktif lebih dari 2.600 lebih. Alhamdulillah. Subscribernya ya? Meskipun kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa membuat YouTube-nya sendiri, tapi kita bisa lebih inovasi dari sisi teknologinya di sana. Dimanfaatkan lebih sana. Karena dosen pernah bilang, karena saya sendiri jangan pernah ingin merubah dunia. Kamu hanya sebatang pohon yang ada di lautan lepas. Nah, ketika kita ada di satu lautan, satu pantai, tidak ada pohon kelapa, itu tidak indah. Cobalah kamu bikin satu pohon di sana, kemudian ajak yang lain, maka pantai itu akan terasa indah. Nah, seperti itu mungkin ininya. Jadi bagi anak-anak yang ingin atau melihat channel kita, ada di YouTube SMA Pus As-Salam Bandung. Nah, memberikan komentar, like beserta absen itu merupakan salah satu inovasi-inovasi yang memang diperlukan oleh kita, karena semangat kita ada di kalian semua. Dari wargi As-Salam juga. Kemudian kita ada Facebooknya sama SMA Pus As-Salam Bandung. Kemudian IG-nya SMA As-Salam BDG. Nah, kemudian ada kontak person, nanti bisa dilihat kali ya di bawah ini. Ya, boleh. Nah, seperti itu mungkin Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Bapak Rizky atas waktunya. Sama-sama. Nah, teman-teman atau wargi As-Salam, kalau yang belum nonton channel ini, channel Markomnya As-Salam atau YouTube SMA As-Salam, boleh langsung disaksikan secara live atau via YouTube SMA Plus As-Salam Bandung. Nah, berhubung hari ini Hari Teknologi Nasional, mari wargi As-Salam dan teman-teman masyarakat seluruh Indonesia untuk berinovasi membangun bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.